Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bangor Bahas Ngorganisasi. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi saya Septi Karunisa dan rekan saya Yasmin Fauzia yang akan memandu jalannya acara pada kali ini. Oke, di acara hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi-organisasi yang ada di kampus nih. Kalau teman-teman di kampus nih termasuk mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau Yasmin sendiri, masuknya kupu-kupu atau kura-kura? Kalau aku kayaknya kunang-kunang sih. Oke, jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya anak organisasi dan mempunyai banyak pengalaman yang akan di-share untuk teman-teman yang masih bingung mau masuk organisasi apa aja. Oke, langsung aja kita panggilkan Rizky dan Mika. Yeay! Selamat datang. Oke, silakan duduk. Oke, selamat datang Rizky dan Mika. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Baik. Rizky sama Mika, gimana nih rasanya di semester 4 ini? Lagi sibuk apa nih? Kalau semester 4 lagi sibuk-sibuknya banget ya, apalagi semester yang udah mulai banyak praktik, kita Betul, apa betul wawancara, banget, apa betul kemana-mana, pokoknya lagi pusing-pusingnya deh. Iya. Oke, di luar itu kalian kan anak organisasi banget kan? Jadi kesibukannya terakhir ngerjain proyek apa tuh kalau di organisasi sendiri? Kalau aku sih terakhir habis ngerjain project program wajib dari organisasi ya. Itu adalah nanti kita bahas setelah ini. Oke, kalau Mika sendiri? Aku juga sama nih, baru ngeluarin satu kepengurusan di organisasi yang cukup besar lah di kampus. Jadi abis kerja-kerjaan banget lah pokoknya gitu. Oke. Dengar-dengar yang kemarin yang tadi dijelasin itu jadi ketua pelaksana. Aduh. Iya nih. Jadi gimana tuh? Keren banget. Kalau boleh tahu, jadi ketua pelaksana di sana kesulitan atau tantangannya apa aja sih? Boleh diceritain nggak? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya ini pengalaman yang baru ya buat aku masuk ke perkuliahan gitu menjadi tiba-tiba menjadi ketua pelaksana gitu ya kan di satu organisasi instansi. Cuman sebenarnya lebih banyak sih pengalaman yang bisa aku dapetin sangat insightful tentunya kan. Pasti kan. Yeah. Seru banget ya, Min. Seru banget. Kalau Mika sendiri gimana nih? Di organisasinya habis ada acara apa gitu? Kalau aku sih ya baru-baru ini kita baru ngelaksanain satu program yang bisa dibilang cukup besar lah, dan kita menaungi sekitar kurang lebih 300 mahasiswa. Jadi tanggung jawabnya besar sekali, dan di situ aku benar-benar belajar banyak lah cara gimana ya bisa gerak cepet, bisa ngatur waktu dan segala macamnya gitu. Wah, keren banget. Kayaknya kedengarannya seru banget ya ikut di sana. Mika kalau nggak salah ikut ini ya, English Club, bener nggak di sana? Iya, ya, tingkatnya fakultas, betul. Oh, itu tuh organisasi apa sih dan kegiatan di sana ada apa aja? Kalau kita sih jatuhnya lebih menaungi mahasiswa ya untuk mengembangkan skill di berbahasa Inggris, bisa di speaking, writing atau listening. Pokoknya kalau kalian mau lebih lebih jago lagi gitu lah berbahasa Inggrisnya, boleh banget join di kita gitu. Siap. Mungkin dari tadi kayaknya sempat disebut ormawa, opmawa kayak gitu ya. Itu kayaknya kalian belum nyebutin deh perbedaannya apa aja. Mungkin bisa langsung dijelasin. Oke, kalau dari aku ya, kalau dari yang aku tahu itu Ormawa itu organisasi pemerintahan mahasiswa. Jadi contohnya itu misalnya ada BEM Prodi, tadi ada dari apa? English Club ya, naungan dari satu fakultas gitu ya. Kalau Ormawa gimana sih? Kalau Ormawa ini setahu aku juga ya, jadi organisasi mahasiswa. Kalau yang tadi kan lebih ke politiknya. Kalau Ormawa itu kita lebih menaungi ke minat dan bakat dari mahasiswa untuk berkarya. Jadi ada kayak di bidang kesenian atau di bidang televisi seperti itu. Jadi ternyata banyak banget ya organisasinya, nggak cuma BEM aja gitu. Oke, dari yang tadi udah disebutin, kalian tuh itu masuknya di ormawa atau opmawa organisasinya? Boleh dari Mika dulu. Oke deh, kalau dari aku lebih ke ada yang Ormawa, ada Opmawa juga. Tapi aku bakal jelasin Ormawa aja kali ya. Ormawa itu adalah organisasi mahasiswa yang lebih menaungi mahasiswanya di minat dan bakatnya untuk berkarya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya organisasi kesenian gitu yang menghasilkan karya atau televisi dan lain sebagainya gitu. Kalau Opmawa apa sih, Kak Rizky? Oke, kalau aku juga kebetulan dua-duanya ya, Opmawa dan Ormawa. Kalau di Opmawa itu aku tuh lebih kayak
kita bicara tentang organisasi politik gitu ya. Misalnya ada di fakultas itu BEM Prodi gitu, BEM fakultas itu yang namanya Opmawa. Oh, keren banget nih. Kalau selama jadi join di organisasi ini, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu yang selama ini kalian Ikuti. rasain? Paling berkesan apa ya? Mungkin dari aku sih yang tadi aku sebutin ya, salah satu program besar dari organisasi yang aku ikuti itu baru-baru ini menaungi kurang lebih 300 mahasiswa. Nah itu aku merasakan apa ya, pressure gitulah ibaratnya, karena salah dikit dampaknya gede nih, takut salah. Tapi dari situ malah aku bisa jadi gerak cepet, jadi kayak ngatur perubahan ada yang gitu gimana, kayak gitu. Kalau Kak Rizky gimana? Oke, kalau dari aku sih pengalaman yang gak terlupakan ya dari organisasi ya. Itu aku pernah jadi, bukan pernah lagi emang. Kemarin baru selesai, itu ada program kerja, itu ada namanya Ikomdek. Kalau kalian tahu anak Ikom pasti kalian tahu lah. Di Ikomdek itu kegiatannya itu pensi, pameran, dan ada perlombaan gitu. Nah, apa sih Ikomdek itu? Itu sangat insightful banget buat aku pribadi karena banyak banget yang bisa aku dapetin dari pengalaman ikut Ikomdek itu. Gitu sih. Keren banget ya. Keren banget, oke. Wah, nggak terasa nih, kita udah melalui sesi tanya jawab yang tadi udah sangat seru banget dan pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagiin untuk teman-teman semua. Tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena abis ini kita akan ada games nih untuk para narasumber kita ini. Selanjutnya kita akan memasuki segmen benar atau salah stereotip tentang organisasi. Peraturannya, kalian boleh mengambil salah satu kertas yang ada di tangan kita. Oke, mungkin dari Iki dulu kali ya, boleh langsung ambil. Oke, ambil ya. Apa tuh? Kita buka. Apa tuh? Apa tuh, boleh ditunjukin? Benar atau salah ikut organisasi itu jadi sering rapat sampai malam? Aduh, bener gak tuh Kak? Gimana tuh? Boleh dari Mika dulu dijawab di ormawanya gitu. Oke deh, kalau menurut aku salah. Itu stereotip yang ya salah lah intinya, karena rapat itu tergantung organisasinya, tergantung pembahasannya apa. Kalau misalnya rapatnya efektif, efisien, pasti cepat selesai dan tergantung sama anggotanya juga. Jadi nggak pasti rapat. Enggak, kok tenang aja. Jadi kalau di organisasi aku sebenarnya dari, ya benar kata Mika, dari organisasi kitanya juga. Jadi sebenarnya ada tuh rapat buat vote kita mau efektifnya kapan, sore atau malam. Sebenarnya kalau malam itu gara-gara mungkin ini ya, karena kita kan kuliah ya dari pagi sampai sore. Mungkin efektifnya mungkin pada saat orang-orang itu bilangnya malam gitu. Iya, udah selesai berkegiatan lah Iya, ya gitu. betul. Oke. Oke, boleh lanjut ke kertas kedua. Mungkin Kamika boleh diambil. Apa nih? Kembali. Boleh ditunjukin ke kamera Kak. Asik nih yang ini. Oke, benar atau salah ikut organisasi itu pasti akan mengembangkan skill dan kemampuan. Tuh, bener gak tuh? Bener banget. Jadi dari kita ikut organisasi, karena basicnya dari organisasi kan menambah pengetahuan kita ya, Mik ya. Betul banget. Jadi bener banget, apa pernyataan dari kertas ini tuh menambah skill ya. Bener banget. Kita jadi lebih banyak tahu mengenai apa yang kita pengen penjuruan sih di organisasi gitu sih. Kalau dari Mika? Saya setuju banget, itu bener banget. Apalagi kalau kalian join organisasi yang udah sesuai sama minat dan bakat kalian. Jadi tuh kalian udah punya basicnya dan kalian ditambahin lagi ilmu-ilmu dari organisasi tersebut. Nah, bisa aja kan skill kalian itu ngasilin cuan, kasih benefit buat kalian. Apa nih kayak contohnya gitu. Mika, cuan yang kita dapetin di organisasi? Aduh, spill gak nih spill. Jadi tuh kita bisa aja skill dan kemampuan kita dijadiin konten gitu. Nah, itu kan menghasilkan cuan nih buat kita mahasiswa yang butuh cuan ya. Jadi gitu guys. Oke, boleh lanjut ke kertas ketiga. Mungkin dari Kak Iki lagi nih. Boleh diambil. Ya. Waduh, apa tuh Kak? Serem nih. Benar atau salah ikut organisasi bisa membuat kita lulus lebih lama? Aduh. Waduh, serem ya. Ya, ini
menurut aku sih salah satu stereotip yang udah terkenal banget ya di kuping mahasiswa. Tapi kalau menurut aku pribadi itu salah banget karena lulus lama itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Gimana cara kita bisa manage waktu, ngebalance antara kuliah dan organisasi. Jadi semuanya balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Menurut kamu gimana, Ki? Kurang lebih sama sih dari Mika. Oke. Lanjut ke kertas selanjutnya, Kamika boleh diambil. Oke. Lanjut. Apa tuh? Waduh. Ini nih guys. Oke, benar atau salah ikut organisasi? Nilainya otomatis jadi jelek. Jadi jelek. Serem banget ya. Wah, ini hoax. Tidak guys, tidak. Karena sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya guys. Kalau kita menjalankan tugas di kuliah kita, apalagi kita kan pertama tujuan kuliah kita kan untuk pendidikan, untuk belajar ya, bukan Bener untuk banget. organisasi gitu sih. Sebenarnya kalau buat organisasi jelek itu hoax ya guys. Hoax banget. Banyak kok teman kita yang nilainya bagus termasuk kita guys. Wes, betul banget dong. 3,5 cuy. Sama. Ya kalau aku sih kurang lebih sama ya. Ya balik lagi ke pribadi masing-masing sama kayak pertanyaan sebelumnya dan pintar-pintarnya kalian aja sih ngatur-ngatur tugas kayak gitu. Ya. Oke, kita selanjutnya boleh diambil lagi. Waduh. Nah, apa tuh? Waduh. Ini kocak sih yang ini. Benar atau salah ikut organisasi kerjaannya Danusan terus? Gimana ya tuh? Siapa ya tuh? Aku jualan pisau. Menurut aku salah karena ya tergantung sih kalian danusan tuh buat apa gitu. Betul. Seefektifnya kalian aja danusan. Betul, Dan danusan betul. itu nggak selalu yang kayak kayak tadi dibilang tuh jual risol. Kalau misalnya kalian punya ide-ide yang outside the box, Out the box, ya? iya outside of the box, itu bisa aja danusan kalian tuh malah Contohnya dong dari program. Boleh kasih contoh. Oh ya, kalau dari aku ya, kalau Coba, dari coba. aku yang ketuplakin, itu dulu aku nggak ada tuh yang jual-jual risol, jual-jual keliling itu kan Gils, tidak gils. efektif ya dan Betul. tidak ini juga kepada mahasiswa, jadi kayak capek juga kan. Jadi waktu pada saat itu aku mengidekannya untuk paid promote-nya bahkan paid promote pun enggak. Jadi apa tuh kak? Cari Apa tuh? sponsor. wes keren banget. Cari sponsor. Ketuplak. Jadi ikut organisasi memperdayakan untuk ini aja untuk anak-anak dari organisasi itu tidak capek atau tidak berkarya cepat. juga Iya ya. betul. Betul. Tidak cepat puas juga. Gitu guys. Next. Oke, next kertas boleh diambil lagi. Oke, sini ya. Apa tuh isinya? Benar atau salah ikut organisasi bikin lupa waktu dan gak ngerjain tugas? Sebenarnya ini kayak pertanyaan sebelum-sebelumnya yang tadi ya. Yang Betul. Balik lagi pertama. kan. Balik lagi ke diri masing-masing ya. Ke Betul diri banget. masing-masing. Oke, boleh dilanjut kertas selanjutnya? Oke, next. Benar atau nah ini bagus nih guys. Benar atau salah dengan ikut organisasi kita jadi bisa berpikir kritis dan kreatif? Bener banget sih. Ini pengalaman pribadi aku aja ya. Jadi kan kita kalau di organisasi itu naungin program-program, bikin acara. Dan di situ kemampuan berpikir kita tuh bener-bener dilatih untuk Bener. kayak tadi yang aku bilang thinking outside of the box. Jangan itu lagi programnya, jangan kayak gitu-gitu terus gitu. Kayak apalagi kita kan juga di organisasi itu ada yang namanya senior ya. Betul. Senior itu membantu kita juga untuk sebelum-sebelumnya itu udah dilaksanakan ini dan kita ke depannya untuk apa nih kita mikir sendiri out of the box-nya itu. Betul gitu guys. Oke, boleh ini kertas yang terakhir. Oke, kelas terakhir guys, kelas terakhir. Kelas terakhir. Oke, apa tuh Kak Isi? Oh. Benar atau salah ikut organisasi memperluas relasi? Boleh dijawab Mika? Oke, absolutely right. Ini pengalaman dari aku pribadi karena Betul. ikut organisasi kita tuh jadi kenal mahasiswa-mahasiswa lain. Mungkin bahkan
eksternal dari kampus kita karena kita Betul. sering media partner dan lain sebagainya gitu. Terus kita bisa jadi kenal. Tadi yang Iki bilang ada senior cutting yang membantu kita. Bahkan Relasi kadang itu. bantuin ngerjain tugas. Bisa spill dosen. Gitu. mungkin ya. Itu too much ya TMI. Gimana Mungkin nih? Kak? contoh lain itu ada dari karena aku kan di organisasi keseniannya itu sebagai bidang 3 itu apa sebutannya? Lebih ke publikasi Iya, dan dokumentasi iya, gitu. iya. Dan aku dari situ tuh banyak banget kenal dari organisasi luar, misal dari UPI, dari bahkan UGM gitu segala macam. Nah, teman-teman. Jadi banyak banget insightful-nya kalian ikut organisasi, guys. Let's go. Yuk. Oke, kita udah saksiin nih keseruan gimana para narasumber kita dalam menanggapi stereotip yang sering banget ditujuin ke anak-anak organisasi. Iya betul banget. Untuk Mika dan Rizky setelah mengikuti acara ini ada nggak sih kayak pesan dan pesan yang mau disampaikan ke teman-teman semua juga? Oke, kalau dari aku ya, buat teman-teman semua anak angkatan baru atau maupun anak angkatan yang udah lama gitu, kita jangan takut-takut buat masuk organisasi. Apa yang didengar dari luar itu belum tentu benar karena apa Mika? Karena apa? Karena ya itu stereotip aja ya. Aku Betul. setuju banget nih sama Kak Rizky buat Kalian harus merasakan dulu kan, baru jangan dengan kata orang aja gitu. Learn by experience gak Betul, sih kan? betul Nah banget. iya gitu. Nah Gitu buat sih, Kak. temen-temen yang masih mencari-cari nih organisasi apa, ya kalian sesuaiin aja lah sama minat dan bakat kalian. Nanti kalian mau kemana, biar bisa ada benefitnya juga bagi kalian semua. Pokoknya nggak usah takut-takut Betul. deh, langsung join aja. Iya. Oke berarti yang paling diingat jangan takut-takut buat masuk organisasi ya. Betul Iya, betul. banget. Oke, ternyata nggak dirasa-rasa kita udah nyampe di penghujung acara. Akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita Rizky dan Mika yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Bangor kali ini. Oke, sekian dari Bangor hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah! See you guys. Terima kasih.